Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mimbar Agama Islam. Dan insya Allah program Mimbar Agama Islam ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada malam hari ini di program acara Mimbar Agama Islam, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Haji Ali Imron SHI MHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di studio kami Ustadz. Alhamdulillah. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita malam hari ini di program acara Mimbar Agama Islam. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada malam hari ini di program acara Mimbar Agama Islam yaitu tentang ulama pewaris Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Yang tentunya ulama yang harus kita ikuti adalah ulama yang menegakkan nilai-nilai Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan baik Ustadz, sambil kita mengkaji pada malam hari ini, mungkin Ustadz melihat seperti apa peran ulama menjaga negara kita di kondisi pandemi seperti ini Ustadz. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Di saat para ulama itu adalah sebagai pewaris para nabi yang diamanahkan untuk mengemban risalah tongkat estafet para nabi dan para rasul, maka disinilah tugas para ulama bagaimana menyampaikan wejangan-wejangan keilmuan agama yang dapat mendekatkan masyarakat, yang dapat mendekatkan umat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga muncullah kesadaran-kesadaran dalam diri mereka bagaimana dalam kehidupan ini memaknai secara mendalam untuk dapat berinteraksi dengan alam. Dan ini adalah merupakan yang saat ini kita alami, masa-masa pandemi corona seperti ini. Itu adalah merupakan hal yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan cobaan kepada kita. Disitulah peran ulama bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat agar supaya mereka itu dapat menghadapi wabah ini dengan cara yang sabar, dengan cara mengikuti petunjuk-petunjuk daripada protokoler kesehatan sehingga mereka terhindar daripada wabah yang akan melanda pada masyarakat ini. Kalau Ustaz kita melihat terhadap pendidikan masyarakat kita, seperti apa peranan ulama ini yang mungkin Ustaz bisa jelaskan dalam hal pendidikan di mungkin konteksnya lebih khusus lagi di Sulawesi Tengah Ustaz? Ya, alhamdulillah kita di Sulawesi Tengah ini tentunya peran ulama dalam misi pendidikan telah berjalan sejak lama dan itu adalah merupakan tujuan utama daripada ulama. Karena ulama itu misi utamanya adalah pendidikan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, innamal bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menjadi sebagai pengajar, pendidik. Dalam riwayat yang lain, innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlak. Jadi untuk ilmu dan menyempurnakan akhlak. Nah, inilah yang semestinya ada dalam diri ulama sebagai suri tauladan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan baik secara intelektualitas maupun kerohaniaan. Maka mereka itu tentunya memberikan manfaat yang sangat besar terhadap adanya ulama di sekitar mereka.
Kalau mungkin kita melihat Ustadz kembali kajian-kajian fikih ulama seperti apa yang harus digunakan, kajian-kajian fikih seperti apa yang mungkin cocok dengan generasi-generasi sekarang Ustadz, karena apalagi kita lihat generasi ini kan kadang-kadang mengejar like sehingga mereka mengadakan pemalsuan, misalnya membagikan sembako padahal isinya sampah Ustadz. Jadi ini generasi seperti apa ini Ustadz? Mungkin peran ulama membingkai agar generasi kita ini tidak terjebak situasi seperti itu Ustadz. Ya. Dalam hal ini tentunya bagaimana peran ulama juga terhadap generasi-generasi muda yang saat ini. Ya tentunya para pemuda-pemuda itu kan memiliki energi yang sangat besar. Dan barangkali kita selalu mendengar bahwa keberhasilan suatu bangsa itu ada di tangan para pemudanya. Para pemuda, iya, Ustaz. Bahkan dengan tangan-tangan pemuda itulah, kreasi-kreasi pemuda itulah yang nantinya membuat negara kita ini, negeri kita ini menjadi maju. Maka dari itu, bagaimana kita dapat merangkul mereka, mengajak mereka juga untuk selalu mengoptimalkan waktu mereka dengan baik, tidak terbuang sia-sia. Iya. Nah, ini kan banyak anak muda sekarang ini kan membuang waktunya sia-sia, tidak tahu mau digunakan apa waktunya. Nah, maka dari itu dengan adanya momen yang tepat saat ini, bagaimana peran ulama terhadap anak-anak muda itu mengajak mereka mengisi waktu-waktu mereka dengan hal yang positif, seperti melaksanakan gotong royong, ya, melaksanakan event-event ataupun acara-acara yang sifatnya mencerdaskan. Nah, inilah yang nantinya anak-anak muda ini akan tersalurkan energi positifnya dan memberikan manfaat yang begitu luas. Saya kira seperti itu. Iya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, wejangan agama yang diberikan oleh ulama kita tentunya untuk nilai kebaikan kita. Dan Nabi Muhammad SAW seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, memberikan amanah kepada ulama untuk memberikan nilai terbaik tentunya untuk generasi dan untuk pendidikan bagi umat Islam. Ya baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita malam hari ini di program acara Mimbar Agama Islam. Ya, halo. Ya baik, sambil menunggu penelpon Ustadz, saya mungkin bertanya lagi nih Ustadz tentang kita melihat kondisi sekarang ulama-ulama kita mungkin sedang dalam fenomena ya. Kita melihat di media-media mungkin seperti apa gambaran Ustadz untuk melihat fenomena ulama-ulama sekarang ini seperti apa untuk mengangkat kembali derajat umat Islam. Tafadhol Ustadz. Ya tentunya kita melihat bahwasanya para ulama ini terus bisa memberikan manfaat yang begitu optimal. Ya. Dalam hal ini tentunya bagaimana mereka dapat mengamalkan apa yang ada di dalam syariat. Nah, ini yang terpenting, di mana kita mengetahui ya, daripada syariat Islam, daripada ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran yang baik, kemudian mengamalkan daripada ilmu itu sendiri, sehingga tumbuhlah di situ rasa khawatir, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan ulama suri tauladan, contoh yang baik kepada masyarakat. Nah, inilah sehingga disebut ulamaul mukhlisin. Mukhlisin, ya kan? Ulama-ulama yang ikhlas. Ulama-ulama yang ikhlas ini adalah ulama-ulama yang memiliki nilai keikhlasan yang tinggi. Dalam hal apa? Dalam mengamalkan ilmunya. Ya, mungkin tidak dapat nilai dengan uang Ustaz ya. Iya. Jadi mengharapkan ridha daripada Allah, mengharapkan imbalan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam segala tindak tanduknya. Nah, itulah yang akan membuahkan nilai-nilai yang positif karena didasari dengan keikhlasan. Apa yang didasari dengan keikhlasan itu
tentunya akan memberikan manfaat kepada masyarakat, dan itu akan menyentuh dan teringat selalu seperti apa yang kita dengarkan, apa yang terucap dari hati yang ikhlas maka akan sampai pada hati juga. Namun apa yang diucapkan tidak didasari dengan keikhlasan, hanya berteori, hanya bertutur kata melalui mimbar-mimbar dan seterusnya, kosong daripada nilai-nilai keikhlasan, maka para ulama mengatakan lam yatajawaz adzan. Nasihat-nasihat tersebut tidak akan sampai kepada hati, melainkan hanya melintasi telinga saja. Masuk dari telinga kanan, keluar Ya, keluar di telinga dari kiri, telinga Ustaz, kiri. ya. Nah, ini karena faktor tadi, ketidakikhlasan dalam menyampaikan tidak membuahkan hasil dalam kepribadian apa yang disampaikan. Nah, inilah peran penting para ulama dalam mencerdaskan umat seperti itu. Kalau kita melihat Ustadz seperti apa, beberapa ulama ini kan mungkin ada berbeda pendapat. Apakah mungkin bisa disatukan dengan ukhuwah Islamiyah ini, Ustadz? Atau seperti apa, Ustadz? Ya, begini. Kalau kita pahami dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran, tentu qul hal yastawil ladzina la ya'lamun, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang tidak tahu dengan orang yang tahu? Nah, inilah apa yang kita melihat daripada ulama itu, adanya perbedaan-perbedaan. Perbedaan pendapat, iya. Ya. Dan itu mesti ada. Dalam pandangan para ulama itu kan adalah cara paham, ya, cara berpikir. Nah, itulah yang menjadikan pemantik daripada perbedaan-perbedaan. Berbeda dalam memahami, maka berbeda pula dalam memberikan fatwa. Maka dari itu di dalam Islam ini madhab itu bukan hanya satu. Iya, ada beberapa mazhab, Ustaz. Ada beberapa madhab, ya kan. Di situ madhab-madhab yang mu'tabarah, yang 4 itu seperti Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i dan Hanafi, dan ada Hambali. 4 madhab ini tentunya berbeda-beda. Dari mana sudut pandangnya yang berbeda-beda itu? Adalah dari pola pikir tadi itu. Dari cara berpikir sehingga menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Maka bagaimana menghadapi perbedaan-perbedaan itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Nah, maka kita harus memiliki berbesar hati, ya, memiliki hati yang lapang untuk menerima perbedaan, bahwasanya perbedaan-perbedaan dalam segi agama ini adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dimaknai bagaimana membenturkan atau mengkonfrontasi antara madhab-madhab yang ada, ini tidak akan pernah selesai masalah. Atau mungkin jangan sampai melebarkan perbedaan, Ustaz. Iya. Justru kita saling memahami satu sama lain, ya kan? Dengan adanya perbedaan-perbedaan seperti itu, itulah Islam menjadi indah. Ya, bagaikan rangkaian bunga-bunga yang warna-warni. Nah, tentu kalau dibingkai menjadi satu padu akan menjadi indah. Indah, iya. Daripada satu corak warna. Nah, inilah yang mana Islam menginginkan kepada kita semua bisa menyatukan semua kalangan dan semua pemahaman. Itu mungkin salah satu tugas juga dari ulama, Ustadz, ya. Iya. Ya, baik. Ya, baik, kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita malam hari ini di program acara Mimbar Agama Islam. Ya, baik Ustadz, sambil menunggu penelpon Ustadz, saya lanjut. Kita berbicara lagi tentang konteks ulama. Seperti apa pandangan ulama tentang perjuangan negara kesatuan Republik Indonesia, Ustadz? Menurut pandangan Ustadz ini, perjuangan ulama kita di NKRI, Ustadz, tafadhol. Ya, tentunya kita melihat peran ulama dalam kemerdekaan negeri ini tentu memiliki andil yang sangat besar. Iya. Ya kan, tidak bisa dilepaskan daripada peran ulama. Karena kita melihat pahlawan-pahlawan kita ternyata dari kalangan ulama juga itu ada. Ya kan, seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol. Iya. Ini kan
sebagai ulama, ya bahkan berpakaiannya pun pakaian ulama. Ulama, iya. Jadi memang negeri ini tidak bisa dipisahkan daripada ulama. Sifat nasionalismenya tinggi. Bagaimana ulama-ulama itu mempertahankan NKRI, mempertahankan kesatuan bangsa ini menjadi satu padu dengan mencerdaskan pengetahuan dan wawasan mereka, sehingga bangkitlah di situ semangat-semangat perjuangan. Ditumbuhkan, ditambahkan lagi dengan nilai-nilai keislaman. Jadi semangat perjuangan tadi tidak serta-merta, tidak terarah, namun terarah dengan apa? Nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keislaman. Inilah yang membuat gerakan itu menjadi indah tatkala diimbuhkan dengan nilai-nilai keagamaan tadi. Maka dari itu ulama-ulama kita tentunya dalam hal memberikan dorongan kepada masyarakat, dorongan kepada anak bangsa ini untuk menjadi bangsa yang merdeka dari segala macam jajahan. Ya kan? Kalau dulu itu kan jajahan adalah jajahan fisik. Fisik, iya. Ya kan? Bahkan juga pemikiran. Kalau sekarang ini ya bisa-bisa kedua-duanya, fisik juga, pemikiran juga begitu. Maka yang paling utama itu adalah ghazwatul fikri ini. Jadi penjajahan melalui pemikiran. Bagaimana dalam budaya, ya, bagaimana dengan politik, ekonomi dan seterusnya. Ya. Jadi ini hal yang paling menarik buat kita para ulama. Tentu kalau dulu hanya dalam sisi perjuangan dalam bentuk fisik, ya kan, melawan penjajah yang nyata di depan mata. Namun sekarang ini menghadapi jajahan yang lebih dahsyat lagi. Ya, peran ulama tentunya lebih berat lagi daripada sebelum-sebelumnya. Dengan berbagai macam jajahan di situ, ekonomi, pemikiran, politik, pendidikan dan seterusnya. Maka ulama-ulama inilah yang mana dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya makna perjuangan, bukan secara fisik saja, namun secara keseluruhan dalam segala lini sektoral dalam kehidupan berbangsa ini. Iya, Ustadz. Kalau kita melihat beberapa ulama-ulama kita mengadakan kajian, jadi seperti apa kalau kita melihat kajian-kajian ulama yang mungkin pantas dengan kita, Ustadz, yang sesuai mungkin dengan karena ada beberapa kita melihat ada kajian-kajian yang dibubarkan, padahal kajian itu di dalamnya ada ulama, Ustadz. Jadi seperti apa pandangan Ustadz itu melihat, padahal mungkin kajian itu bagus, tetapi ada beberapa yang menilai tidak bagus. Jadi untuk menjadikan pandangan ini orang sama, seperti apa, Ustadz? Atau mungkin ada perbedaan lagi nih, Ustadz, untuk memberikan persamaan dalam pemikiran, Ustadz? Ya, inilah tentunya peran pemerintah kita, bagaimana juga dapat melindungi para ulama-ulama kita. Iya, ulama-ulama kita, iya. Jadi ini di saat para ulama itu mengemban amanah, ya, mengemban risalah yang begitu berat, menyampaikan dakwahnya kepada umat, kemudian mengalami berbagai macam tantangan di dalam kehidupan bermasyarakat itu, tentunya harus mendapatkan perlindungan yang optimal. Ya. Walaupun mungkin pro dan kontra ya, tetap ada perlindungan dari pemerintah. Tetap harus ada perlindungan. Iya, perlindungan, iya. Karena disinilah bagaimana peran negara itu melindungi warganya. Ya kan, itu adalah sebagai hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan daripada negara. Maka pada saat ini para ulama kita itu dalam menyampaikan wejangannya, ya, ceramahnya tentu berbeda-beda, ya kan. Ada yang lemah lembut, iya. Ya kan. Ada yang sedang, ya. Ada juga yang keras, tegas. Nah, ini tentunya bisa kita pahami bersama, ya kan. Cara penyampaian yang berbeda-beda ini tentu mengalami reaksi daripada semua kalangan, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Maka dari itulah
semua para ulama memiliki hak dalam menentukan cara atau metode dakwahnya. Namun dalam hal ini guru-guru kita itu mengajarkan bagaimana cara mendakwahi para umat ini dengan cara yang santun, dengan cara yang lemah lembut, yang dapat mengikat hati mereka. Nah, ini apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam dakwahnya, yang mana suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menahan satu tawanan, ya, tawanan perang. Iya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukumnya kecuali hanya diikat di tiang masjid. Jadi tanpa kekerasan, Ustaz, ya? Tanpa kekerasan, diikat saja di tiang masjid sebagai tawanan. Karena memang kita juga umat Islam yang saat itu juga sebagian di antara mereka ditawan oleh mereka. Nah, kita juga memiliki tawanan. Diikat oleh Rasulullah SAW di tiang masjid, dan di mana di situ Rasulullah terus mengajak orang tersebut yang mana saat itu ditawan untuk memeluk agama Islam. Tidak dipukul, tidak disakiti. Tidak disakiti, Ustaz, ya. Namun dalam tawaran-tawaran itu dia enggan untuk menerima dan memilih untuk dihukum. Maka Nabi pun membiarkan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, tawarannya pun juga belum kunjung diterima, Nabi bebaskan. Bebaskan percuma-cuma, tanpa tebusan, tanpa apapun, tanpa syarat. Orang tadi ini yang telah diikat di tiang masjid merasa terheran. Kenapa saya dibebaskan ini secara seperti, cuma-cuma? ya, seperti bukan tawanan, Ustaz. Seperti bukan tawanan. Iya. Orang tersebut tentu bertanya-tanya dalam hatinya, begitu baik orang ini. Dia pun pergi keluar Madinah, tidak lama kemudian dia mengenakan pakaiannya yang baru, dia mandi, dia bersih, kembali lagi ke Madinah. Lalu dia pun memeluk agama Islam. Rasulullah, saya mau memeluk agama Islam. Dia bilang, kenapa tidak dari kemarin? Iya. Ya kan? Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari ketiga, iya. Kenapa kau menunggu engkau dibebaskan? Dibebaskan, ya. Maka orang itu mengatakan, saya ini adalah seorang pemimpin. Ya kan? Tidak ingin dikatakan saya masuk Islam itu karena adanya paksaan. Paksaan, ya. Nah, disinilah Islam memberikan rahmat, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Agama, ya. Memberikan toleransi di situ, kebebasan dalam beragama. Saya ingin masuk Islam itu betul-betul dari hati. Ya, bukan karena paksaan. Sehingga orang tersebut akhirnya memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah yang hal-hal seperti ini kan juga ada nilai pendidikannya di sini. Bagaimana kita sebagai umatnya dianjurkan memberikan metode-metode yang dapat menyentuh hati tanpa adanya kekerasan dan seterusnya. Seperti itu. Iya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, ulama adalah panutan kita. Tentunya baginda Rasulullah SAW sudah mengajarkan bagaimana nilai-nilai mengajarkan agama Islam yang tentunya tanpa kekerasan. Ya baik Ustadz, karena mengingat durasi waktu mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah, dalam hal ini kita sama-sama mengetahui bagaimana peran ulama dalam kehidupan kita. Maka sebagai masyarakat hendaknya bisa dapat memuliakan para ulama. Dan di mana mereka juga kita harus lindungi. Ya, jangan sampai terjadi adanya kekerasan, intimidasi, bahkan ancaman ya, yang dapat menghilangkan nyawa ataupun juga cacat dalam tubuh. Dengan ini maka kita dapat mengambil daripada ilmu-ilmu yang mereka miliki. Coba bayangkan kalau andaikan ulama itu tidak ada. Maka anak-anak turunan kita, generasi yang datang setelah kita akan memperoleh ilmu dari siapa? Kalau bukan daripada ulama. Kalau ulama ini tidak terjaga dengan baik, maka khawatir
ilmu-ilmu itu akan menjadi punah dan sirna. Oleh karena itu jagalah ulama sehingga ilmu itu menjadi lestari dan dapat dirasakan oleh diri kita dan juga para generasi-generasi yang akan datang setelah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita cinta terhadap ulama, melindungi ulama, dan bagaimana kita menghormati para ulama-ulama dan mendapatkan kemuliaan bersama mereka baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, peran ulama dalam berbangsa dan bernegara tentunya sangat besar bagi bangsa kita. Insya Allah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cintailah ulama, muliakanlah ulama, dan lindungilah ulama. Insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Demikian mimbar agama Islam pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Haji Ali Imron, SHI, MHI. Terima kasih Ustadz sudah hadir di studio kami. Insya Allah kita sehat-sehat Ustadz, bisa berjumpa lagi Ustadz. Alhamdulillah. Ya, syukron jazakumullah khairan katsir Ustadz atas penyampaian dakwanya. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mimbar Agama Islam pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.